Ajari aku untuk mengenal Tuhanmu. Subscribe novel Irana Rajiman. Bab 3. Terbang ke Amsterdam. Burung besi mendarat dengan mulus di negeri kincir angin. Arneta dan Furqon membooking hotel untuk beberapa hari. Kapan mau mencari Nando? Tanya Al-Furqon sambil menata pakaian ke dalam lemari hotel. Mas, please, kamu di hotel aja, gak usah ikut. Saya ikut Anda ke Belanda, bukan untuk liburan, Nona Arneta. Saya akan mengantarkan kemanapun Anda pergi. Ingat, ini bagian dari perjanjian. Tenang saja, saya tahu batasan. Bertanggung jawab itu bukan harus mengatur, kan? Oh, Anda salah, Nona. Aturan dari tanggung jawab itu berkaitan sangat erat. Seorang direktur perusahaan akan aturan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan. Tuhan saja yang penguasa segalanya memiliki aturan sebagai bentuk tanggung jawabnya pada ciptaannya. Maka seorang suami berhak membuat aturan sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada istri, selama aturan itu tidak menyakiti istri. Nah, saya highlight ya, selama aturan tidak menyakiti istrinya. Kamu saat ini merasa menjadi suami saya, sudah membuat aturan yang menyakiti saya. Saya membuat aturan yang menyakiti Nona di bagian mana? Kamu sudah membuat aturan yang membatasi ruang gerak saya, dan itu menyakiti saya. Oh, berarti kalau ada orang tua yang melarang anaknya bermain sepanjang hari, artinya orang tua itu sedang menyakiti anaknya, sebab orang tua itu membatasi kebebasan anaknya. Ya, itu beda case. Itu memang orang tua punya tanggung jawab kepada anaknya. Tapi kamu bukan orang tua saya. Kamu hanya orang yang menggantikan mempelai pria dan akhirnya menjadi suami saya secara formal. Ingat, hanya suami di atas kertas. Orang tua angkat yang mengadopsi anak juga orang tua formal di atas kertas. Lantas, apakah orang tua angkat tidak boleh melakukan tanggung jawab layaknya orang tua kandung? Boleh kan? Karena apa? Karena legal secara hukum. Begitu juga saya. Apapun perkataan Anda yang mengatakan saya hanya suami di atas kertas, tapi kertas itu sudah melegalkan saya untuk membuat aturan sesuai tanggung jawab saya sebagai suami yang sah secara hukum negara dan agama. Ya ampun, bikin emosi ngomong sama kamu. Terserahlah, mau ikut kek, mau enggak kek, tapi ingat, jangan bikin aku malu. Kan sudah saya bilang, saya tahu batasannya. Kapan kita mau mulai cari Nando? Sekarang, oke, siap. Februari adalah bulan musim dingin di Amsterdam. Al-Furqon mendapatkan mantelnya. Di jalan mereka bertemu dengan teman kuliah Arneta saat di Amsterdam, masih orang Indonesia. Dave, Arneta, hai Dave. Oh benar, ternyata kau Arneta. Saat mereka akan bercipika-cipiki berpelukan, tangan Furqon langsung menarik tangan Arneta. Kamu apaan sih, Mas? Halo, saya Furqon, suami Arneta. Oh, jadi kalian sudah menikah? Selamat ya. Terima kasih. Jadi kalian sedang bulan madu di Amsterdam? Wah, pas banget. Bulan madunya musim dingin. Dave, apakah kamu tahu di mana Nando? Dave, apakah kamu tahu di mana Nando?
Nando? Oh iya, beberapa hari lalu aku lihat Nando sama cewek bule. Kayaknya tuh cewek lagi hamil besar. Entahlah, apakah mereka sudah menikah atau hanya hidup bersama. Aku lihat mereka sedang jalan-jalan di Vondel Park. Kamu tahu di mana Nando tinggal sekarang? Tahu? Kan kemarin kami baru saja mengadakan pesta Valentine di apartemen Nando. Oh ya, bule itu juga ada di sana. Aku lupa namanya siapa. Memang sudah berapa lama kamu putus dengan Nando, Neta? Ceritanya nanti saja, Dev. Apakah hari ini kamu sibuk? Tidak juga. Ada apa? Bolehkah aku minta tolong untuk diantar ke apartemen Nando? Oh, oke. Aku hanya bisa menunjukkan setelah sampai aku akan pergi. Kurasa aku tak perlu tahu urusan kalian, bukan? Oke. Sampai di depan pintu apartemen, Dave langsung pamit pergi. Dengan gusar, Arneta mengetuk pintu apartemen. Furkon berada di balik tembok apartemen. Pintu apartemen terbuka. Terlihat Nando yang keluar. Membuka pintu hanya mengenakan celana pendek tanpa busana. Nando cukup terkejut dengan kedatangan Arneta. Arneta? Iya, aku. We come ersat. Terdengar suara wanita dengan bahasa Belanda yang khas. Nando nampak gugup. Wanita itu datang dan benar sedang hamil besar. Siapa dia? Hoi, ben dit Nando's vriend uit Indonesië? Ik ben Aleid, Nando's vriendin. Ik ben momenteel zwanger van Nando's kind. Oh, jadi ini yang membuatmu tidak datang di pernikahan kita. Tuhan sungguh baik. Lieverd, wie is het? Waarom liet het bos op ons? What is het problems? Aleid, kom eens binnen. Ik heb een klein bedrijf. Maak je geen zorgen, zal niets gebeuren. Maafkan aku, Neta. Aku tadinya ingin meninggalkan Aleid, namun saat aku berkemas akan ke Indonesia, dia datang dan... Sudahlah Nando, cukup. Tidak perlu dijelaskan. Ternyata kamu memang brengsek. Aku seperti ini karena dirimu yang sok suci, Neta. Kau seperti wanita kuno yang memelihara selaput darah. Bukankah saat itu kau katakan bisa memahaminya? Kalau aku hanya mau menyerahkan kehormatanku saat segalanya sah di mata Tuhan. Aku tidak paham Tuhan mana yang kau maksud. Aku tak pernah melihat Tuhan. Itu hanya omong kosongmu untuk mempermainkanku, Arneta. Lagi pula, apa hubungannya selaput darah dengan kehormatan? Hubungan seks di luar nikah itu sudah hal biasa, namun kau selalu menjadikan alasan untuk tidak melakukannya. Dasar bajingan. Kembali Arneta menampar Nando. Setelah itu pergi begitu saja dengan membawa tangis. Furkon yang tak terlihat oleh Nando dan mendengarkan seluruh pembicaraan mereka di balik tembok tersentak dan segera menyusul Arneta yang berlari keluar gedung apartemen menembus cuaca musim dingin Amsterdam.